Hey guys, kita lanjut dari part sebelumnya. Setelah ada beberapa hari latihan, Tang San dan Tim pun berlatih dengan sangat giat. Terutama Xiao Wu, ia berhasil menembus level 40, bisa mencari satu cincin roh lagi. Guru Elong pun sangat senang karena anak angkatnya berhasil tembus level 40. Ia pun menemani Xiao Wu untuk pergi berburu. Namun entah mengapa Xiao Wu tampak sangat segan pergi berburu binatang roh. Setelah hal itu semuanya pun berlatih sambil menunggu Xiao Wu. Hingga akhirnya saat di sore hari, akhirnya Xiao Wu pun sudah pulang. Namun Guru Erlong bercerita kalau tadinya ia tidak membantu sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Lagi-lagi Xiao Wu membuat alasan untuk menjawab pertanyaan. Ia hanya berkata kalau tadi di tengah hutan, ia bertemu dengan binatang yang sedang terluka parah. Lalu ia pun membunuhnya dan segera menyerap cincin roh keempat. Wow, lagi-lagi adalah cerita yang sedikit aneh. Oscar dan Phoenix pun berkata kalau keberuntungan Xiao Wu ini sangat bagus. Dan alhasil tidak ada yang terlalu curiga dengan Xiao Wu. Singkat cerita, esok harinya pertandingan final pun akan segera dimulai. Lawan pertama dari Akademi Shrek adalah Akademi Blazing Fire lagi. Namun ada berita baik nih guys. Berita baiknya adalah karena Akademi Blazing Fire yang mengaku kalah. Akademi Shrek pun masuk ranking 10 besar secara mudah. Di pertarungan selanjutnya pun ada Akademi Angin yang bermain. Semuanya pun sangat terkejut melihat tim inti Akademi Blazing Fire yang bergabung dengan Akademi Angin. Di sana ada Huo dan juga kakaknya. Ternyata kemarin di dalam kereta, Huo sudah merencanakan penggabungan tim api dan angin. Mereka berencana untuk menggunakan taktik baru mengalahkan Akademi Shrek. Pantas saja Akademi Blazing Fire mundur untuk melawan Akademi Shrek tadi. Alasannya, karena tim inti sudah bergabung membentuk akademi baru. Dan pertarungan pun dimulai. Serangan utama berfokus kepada Xiao Tian. Mereka memberikan energi api kepada sayap Xiao Tian. Singkat cerita, mereka pun berhasil memenangkan pertarungan dengan cepat. Setelah hal tersebut, Akademi Shrek pun dipanggil untuk pertarungan selanjutnya. Mereka akan berlawanan dengan tim inti Kerajaan Xingluo. Kerajaan besar sama seperti Kerajaan Tiantou. Kapten tim mereka bernama Davis, adalah anak dari raja di sana. Di sini pun kita dikejutkan lagi saat Davis memanggil Mupai adik. Ternyata selama ini Mupai adalah pangeran dari Kerajaan Xingluo. Kerajaan Xingluo ini memiliki peraturan yang sangat ketat. Bahkan dua bersaudara boleh saja saling membunuh untuk memperebutkan tahta. Itulah sistem dari Kerajaan Xingluo. Yang paling kuat maka ialah yang akan bertahan. Suatu hari Mupai juga hampir mati di tangan Davis. Hingga akhirnya ia memilih untuk meninggalkan kerajaan. Di sisi lain kita juga diperlihatkan kakak dari Chu Qing. Ia bernama Chu Yan. Ia ini adalah orang dari Kerajaan Xingluo juga, yang sekarang berpasangan dengan Davis. Karena sistem kerajaan yang sangat ketat, Chu Qing juga hampir ingin dibunuh oleh kakaknya sendiri. Ternyata Mupai dan Chu Qing ini dari dulunya sudah saling mencintai. Dan di sini ia masih menyembunyikan perasaannya. Hingga akhirnya malam itu Mupai pun memutuskan untuk kabur meninggalkan kerajaan. Chu Qing pun terlihat sangat sedih. Malam itu juga ia bertekad untuk mengejar Mupai. Hingga akhirnya mereka pun kembali bertemu di turnamen elit antar benua ini. Membogah dendam Mupai dan Chu Qing terbalaskan, pertarungan pun dimulai. 魂技幽冥白杖，第三魂技万丈狂澜。幽冥斩，九宝有名，二爷四魂。不如我们先较量一下。哥今天给你好好上一课。白虎烈风波，白虎护身杖。
出的魂力竟在这么短的时间内聚合。会情放，不错不错，我是小看你了。这就是你最强的实力了吧？不错，能勉强伤到我们，我这就结束你的表演。解药。戴老大能听见我说话吗？啊，躲开了。白虎拔地旗！休想碰他！第四魂技无敌金身。天，这金光是什么？反震力！我的手！联合技，旋风金刚钻！Ya, pertarungan terjadi cukup lama. Mupai dan Cucing terus berada di bawah tekanan. Namun walaupun begitu, beberapa kali Mupai berhasil memberikan perlawanan. Pertarungan pun terjadi cukup lama. Singkat cerita, Tangzan berhasil mengunci seluruh tim Kekaisaran Xingluo. Akademi Xingluo pun sangat kewalahan karena tidak bisa melawan. Hingga akhirnya sebelum diserang, salah satu tim yang Martial Soul-nya adalah cermin menggunakan teknik cerminnya untuk mengeluarkan Davis. Di sini Davis pun masuk di antara cermin-cermin. Sedangkan di sisi lain seluruh tim Akademi Xingluo terkena serangan dahsyat dari Ma Hongqin. Mereka semua pun pingsan di tempat. 眩晕叠加。白虎流星雨！ Di sisi lain, Davis yang berhasil keluar juga menumbangkan satu demi satu tim Akademi Shrek. Cermin-cermin ini tidak bisa dihancurkan sama sekali. Davis bisa keluar dari mana saja. Dimulai dari yang pertama, Davis pun menyerang Phoenix, hingga akhirnya Phoenix pun jatuh pingsan. Lalu di sisi lain, Davis juga melihat Rongrong, tipe pendukung yang dari awal menyusahkan game. Ia pun langsung menyerang Rongrong. Kali ini Oscar pun melindungi Rongrong. Alhasil, Oscar lah yang jatuh pingsan. Keadaan sedikit berbalik saat Davis ingin melancarkan serangan kepada Tangzan. Secara tak langsung ia berlagaan dengan mata ungu Tangzan. Mata ungu Tangzan pun membuat seluruh cermin pecah. Ditambah lagi Davis yang mulai kehilangan kesadaran. Namun hal tersebut tak berefek lama. Davis pun secara cepat berhasil pulih. Di sisi lain pasangannya, Cuyen juga sudah sadar. Mereka berdua pun membentuk kekuatan hewan roh kombinasi. Ya, seperti yang kalian duga, kali ini Cucing dan Mupai pun mengeluarkan kekuatan yang sama. Wow, di detik-detik terakhir, Mupai dan Cucing terus berusaha melewati ambang batas mereka. Walaupun sudah babak belur, Mupai dan Cucing terus bangkit. Kegigihan tersebut pun membuahkan hasil. Seketika hewan roh gabungan pun menumbuhkan sayapnya. Mupai dan Cucing pun memenangkan harga diri mereka. Dan pertarungan pun berakhir. Akademi Shrek keluar sebagai pemenang. Davis dan Cuyen pun dengan cepat menerima kekalahan mereka. Semuanya sangat terpukau melihat pertandingan kali ini. Saat dalam perjalanan balik, Tangzan pun bertemu dengan Yu Tianheng. Ternyata besok mereka akan melawan tim dari Istana Wuhun. Seberapa kuatkah mereka, kita akan tahu sesaat lagi.
Tang San pun hanya menyemangati Tian Heng. Malam harinya, pangeran ketiga kita, Mu Bai, dari kerajaan Xingluo pun datang menemui Tang San. Mu Bai pun sedikit berbicara tentang masa lalunya dan juga masalah kerajaan. Ya, walaupun pertarungan keluarga kerajaan Xingluo itu ketat, namun ternyata semua hal ini ada tujuannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang paling kuat. Tiap generasi lahir dengan cara seperti ini. Namun apakah penting menjadi kuat? Mu Bai pun bercerita sedikit tentang masalah politik. Secara tak langsung, Istana Wuhuan sudah menyeimbangkan dua kerajaan. Kerajaan Xingluo bisa saja menguasai seluruh wilayah Istana Tiantou. Secara militer dan spirit master, kerajaan Xingluo ini sudah jauh di atas. Namun Istana Wuhuan sudah diam-diam menyeimbangkan kedua kerajaan. Secara tak langsung mereka mendorong klan Ubing Pagoda untuk mendukung kerajaan Tiantou. Sedangkan klan Naga Petir dan klan Palu tidak pernah mendukung siapapun. Hal ini pun membuat dua kerajaan seimbang dan alhasil tak ada yang berani mengalahkan Istana Wuhuan. Apabila dua kerajaan bersatu menjadi satu pemerintahan, maka tentunya Istana Wuhuan akan terancam. Mu Bai pun berambisi ketika menjadi raja nanti yang ingin mengusir seluruh Istana Wuhuan agar tak ada lagi pembatas bisa mengatur satu benua dalam satu pemerintahan. Setelah turnamen ini, Mu Bai dan Zhu Xing pun akan kembali ke kerajaan. Ia pun mengajak Tang San dan Xiao Wu untuk ikut ke kerajaan. Suatu hari, Mu Bai berjanji apabila sudah menjadi raja nanti, ia akan mengangkat Tang San sebagai komandan militer. Arena berlatih seperti apapun akan disediakan. Tang San pun menjawab ia harus menanyakan pendapat guru Tase dulu. Namun kedepannya apabila Tang San ingin membela satu pihak, maka otomatis Mu Bai lah yang akan menjadi pilihan pertama. Tang San pun berjanji akan datang kapanpun kalau Mu Bai membutuhkan. Itu adalah janji persahabatan mereka. Esok harinya pun sudah tiba. Hari ini adalah pertarungan Istana Wuhuan dengan kerajaan Tiantou. Tim dari Istana Wuhuan pun mulai masuk ke dalam arena. Inilah wajah-wajah baru generasi emas Istana Wuhuan. Tanpa panjang lebar, pertarungan pun dimulai. Di dalam game, beberapa orang dari tim dari Istana Wuhuan ini tak bergerak sedikit pun. Hanya dua orang yang menyelesaikan game tersebut. Ada Helena dan juga kakaknya. Mereka menggunakan teknik khusus. Teknik baru yang belum sempat kita jelaskan bernama teknik fusion. Sehingga cerita teknik ini adalah semacam teknik penggabungan. Dua jiwa melekat menjadi satu. Di dalam teknik ini mereka pun bisa menggabungkan dua kekuatan orang menjadi satu. Dalam teknik tersebut pun asap merah memenuhi arena. Tim dari Istana Wuhuan ini sangat menyembunyikan kekuatan mereka. Tak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kabut merah tersebut. Satu persatu tim Akademi Tiantou mulai dikalahkan. Semuanya ditendang keluar dari arena. Tak ada satupun yang bisa melawan. Istana Wuhuan pun keluar sebagai pemenang. Dan pertarungan pun terus terjadi. Dari beberapa tim yang berhasil masuk ke babak final, akhirnya ada 3 akademi yang masuk 3 besar. Di antaranya adalah Akademi Shen Feng, Akademi Wuhuan, dan juga Akademi Shrek. Sisa 3 pertarungan terakhir ini akan sedikit berbeda. Sistemnya adalah 1 lawan 1 dulu. Yang kalah bertemu yang kalah, dan yang menang 2 kali akan langsung masuk ke final. Sorenya semuanya pun sudah berkumpul ke arena utama Istana Wuhuan. Bahkan hari ini Pipitong datang langsung untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Hadiah turnamen pun mulai dikeluarkan. Itu adalah 3 bagian tulang roh. Yang satu adalah bagian kepala, adalah pusaka kebijaksanaan. Satu lagi adalah bagian lengan kanan, tipe api. Dan yang satu lagi adalah tulang roh kaki yang berfokus pada kecepatan. Masing-masing tulang roh ini didapatkan dari hewan roh 10.000 tahun. Sedangkan bagian kepala adalah dari hewan roh 50.000 tahun. Ini juga didapatkan setelah memenggal kepala Raja Wuhuan terdahulu. Sehingga cerita Salas pun memulai pengundian. Setelah diundi, Akademi Shrek dan Akademi Shen Feng harus melawan Akademi Wuhuan. Namun mereka memilih untuk menyerah kepada Istana Wuhuan. Istana Wuhuan pun otomatis akan masuk ke babak final.
Sisanya pun ada Akademi Api dan Shrek yang akan berebut posisi untuk melawan Istana Wuhan di final besok. Dan esok harinya pertandingan pun segera dimulai. Akademi Shrek melawan Akademi Api. Akademi Shrek membentuk posisi baru. 7 orang berbaris rapi dengan Tang San yang paling depan. Dimulai dari Oscar, mereka semua pun berfokus memberikan kekuatan kepada Tang San. Ya, ini adalah teknik penggabungan 7 roh. Sama seperti yang Akademi Chang Hui lakukan kemarin. Seketika Tang San pun memanggil Martial Soul palunya. Tubuhnya seolah bersatu dengan palu tersebut. Wow, lagi-lagi Tang San menghebohkan arena. Ia mengeluarkan teknik yang seharusnya digunakan saat level 70, teknik wujud tubuh Martial Soul. Singkat cerita, setelah level 70, setiap orang akan dapat menggunakan wujud Martial Soul-nya untuk bertarung. Inilah skill mutlak dari skill 7, skill pemanggilan wujud Martial Soul. Karena semuanya berfokus kepada Tang San, ditambah lagi efek Ubin Pagoda, Tang San pun seolah sudah mencapai level 70. Wujud palu ini sangat besar dan menjadi bentuk keemasan. Akademi Shrek pun berhasil memenangkan pertarungan. Wow, Tang San pun sangat kelelahan. Ia hampir tak bisa mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Suatu suara aneh menyuruh Tang San untuk berhenti. Suara siapakah itu? Kita akan tahu sesaat lagi. Setelah hal tersebut, Pipitong pun mulai melihat Tang San ini adalah sebagai seorang yang bisa mengancam Istana Wuhan. Apalagi setelah terakhir kali Martial Soul Palu ini muncul ke permukaan. Apakah bencana kembali akan datang? Kita juga akan tahu sesaat lagi. Setelah hal tersebut, Istana Wuhan pun mulai was-was kepada Tang San. Di saat yang sama mereka pun mulai mendapatkan tekanan. Tolok hantu berkata akan membuang murid Istana Wuhan di Death Canyon apabila kalah dalam pertarungan kali ini. Sebuah tempat yang sangat mengerikan. Hal ini pun membawakan tekanan bagi Helena dan tim. Di sisi lain, Akademi Shrek pun semakin percaya diri untuk memenangkan pertarungan. Apakah tim Akademi Shrek benar-benar akan mengalahkan generasi emas Istana Wuhan? Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.